Malam itu sunyi. Tidak ada suara, selain detak jantung yang terasa lebih keras dari biasanya. Lampu redup. Langit gelap. Dan di sudut ruangan, seseorang duduk sendiri. Kepalanya tertunduk. Bukan karena lelah fisik, tapi karena ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Air mata jatuh. Pelan, satu persatu. Tanpa suara. Tanpa alasan yang benar-benar jelas. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang melihat. Dunia seakan berjalan seperti biasa. Tapi di dalam dada, ada sesuatu yang terasa retak. Seperti kehilangan, padahal tidak sedang kehilangan siapa-siapa. Seperti rindu, padahal tidak tahu sedang merindukan apa. Hati terasa penuh, tapi juga kosong dalam waktu yang sama. Dan anehnya, semakin ditahan, semakin ingin menangis. Ada luka, tapi tidak berdarah. Ada beban, tapi tidak terlihat. Seolah jiwa sedang berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh logika. Di momen itu, seseorang mulai bertanya dalam diam, apa yang sebenarnya terjadi denganku? Tidak ada jawaban. Hanya air mata yang terus mengalir, seperti hujan kecil yang turun dari langit hati. Sebagian orang mengira itu hanya kelelahan. Sebagian lagi menganggap itu hanya perasaan sesaat. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Sesuatu yang tidak semua orang sadari. Karena tidak semua orang diberikan rasa seperti itu. Tidak semua orang bisa menangis tanpa sebab. Dan tidak semua hati masih cukup hidup untuk merasakan hal itu. Di dunia yang bising, di tengah kehidupan yang penuh distraksi, banyak hati yang sudah mati, tapi tidak disadari. Mereka tertawa, tapi tidak benar-benar bahagia. Mereka tersenyum, tapi tidak lagi merasakan apa-apa. Hati mereka kering, kosong, seperti tanah yang lama tidak tersentuh hujan. Namun, di sudut malam itu, air mata yang jatuh diam-diam justru menjadi tanda. Tanda bahwa hati itu masih hidup. Tanda bahwa jiwa itu belum benar-benar hilang. Dan mungkin ini bagian yang paling mengejutkan. Air mata itu bukan tanda kelemahan. Bukan tanda bahwa seseorang sedang hancur. Tapi bisa jadi itu adalah tanda bahwa ia sedang dipanggil. Dipanggil dengan cara yang paling lembut, oleh sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa sangat dekat. Ada sentuhan yang tidak kasat mata. Ada bisikan yang tidak terdengar, tapi menggema di dalam hati. Semakin malam, semakin terasa sunyi. Dan justru disitulah, perasaan itu semakin jelas. Seperti ada yang sedang mengetuk. Pelan, tidak memaksa, tapi terus hadir. Dan di balik air mata itu, ada kehangatan yang aneh. Sedikit, tapi nyata. Seolah ada yang berkata tanpa suara. Aku tahu kamu lelah. Seolah ada yang memahami, tanpa perlu dijelaskan. Di dunia ini, banyak orang merasa sendirian. Bahkan ketika dikelilingi banyak orang. Tapi di momen seperti ini, kesendirian terasa berbeda. Lebih dalam. Lebih sunyi. Tapi juga lebih jujur. Karena tidak ada yang bisa disembunyikan lagi. Topeng sudah jatuh. Ego sudah lelah. Dan yang tersisa, hanya hati yang apa adanya. Lemah. Rapuh, tapi tulus. Dan di titik itulah, sesuatu yang luar biasa sering terjadi. Bukan di keramaian, bukan di atas panggung, tapi di kesendirian yang sunyi. Ada rahasia yang tidak semua orang tahu. Rahasia yang tidak diajarkan di sekolah.
tidak dibicarakan dalam keramaian. Karena rahasia ini hanya bisa dirasakan, bukan dipahami dengan pikiran, tapi dengan hati. Air mata yang jatuh tanpa alasan itu bisa jadi bukan kebetulan. Bisa jadi itu adalah bahasa jiwa yang sedang berbicara kepada sesuatu yang lebih tinggi. Bahasa yang tidak butuh kata-kata. Dan yang lebih dalam lagi, itu bisa jadi adalah jawaban. Bukan jawaban yang datang setelah bertanya, tapi jawaban yang datang sebelum kita sadar sedang mencari. Ada sesuatu yang sedang mendekat. Pelan, tenang, tidak tergesa-gesa. Tidak semua orang menyadarinya. Karena tidak semua orang berhenti cukup lama untuk merasakannya. Kebanyakan orang sibuk berlari, mengejar dunia, mengejar pengakuan, mengejar sesuatu yang tidak pernah benar-benar memuaskan. Tapi di sudut malam yang sunyi itu, ada seseorang yang berhenti. Bukan karena ingin, tapi karena tidak kuat lagi berlari. Dan justru disitulah, ia mulai menemukan sesuatu. Sesuatu yang selama ini tidak terlihat, karena tertutup oleh kebisingan dunia. Air mata itu bukan akhir. Itu adalah awal. Awal dari sesuatu yang lebih dalam, lebih nyata, lebih dekat dengan kebenaran. Dan mungkin, ini yang tidak banyak orang sadari. Bahwa di saat seseorang merasa paling tidak berarti, justru di saat itu, ia sedang sangat diperhatikan. Di saat merasa paling jauh, justru mungkin sedang sangat dekat. Tidak semua panggilan datang dengan suara keras. Tidak semua jawaban datang dengan kata-kata jelas. Kadang, yang datang hanya rasa. Rasa yang pelan, tapi menggetarkan. Rasa yang tidak bisa dijelaskan, tapi tidak bisa diabaikan. Dan malam itu, air mata terus jatuh. Bukan karena kelemahan. Bukan karena putus asa. Tapi karena ada sesuatu yang sedang menyentuh jiwa dengan cara yang paling lembut. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi nyata. Sesuatu yang tidak bersuara, tapi terasa sangat dekat. Dan di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang perlahan mulai muncul. Bukan dari pikiran, tapi dari kedalaman hati. Apakah ini tanda bahwa aku tidak sendirian? Malam semakin larut. Air mata mulai reda. Tapi perasaan itu tidak benar-benar hilang. Ia tertinggal. Pelan, di dalam dada. Seperti jejak yang tidak terlihat, tapi mengubah segalanya. Dan tanpa disadari, malam itu bukan malam biasa. Itu adalah awal dari sebuah perjalanan. Dan sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah, pelan, tapi terasa. Bukan pada dunia di sekitarnya, tapi di dalam hati yang dulu terasa biasa saja. Kini, hati itu menjadi lebih peka. Lebih mudah tersentuh, bahkan oleh hal-hal kecil yang dulu tak pernah berarti. Melihat seseorang kesulitan, dada terasa sesak. Mendengar kisah sedih, mata mulai berkaca-kaca. Bahkan ketika membaca kalimat sederhana tentang kebaikan, air mata bisa jatuh tanpa diminta. Ada kelembutan yang tumbuh diam-diam. Seolah hati yang dulu keras, kini mulai dilunakkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dan anehnya, perubahan ini bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ia datang begitu saja, tanpa rencana, tanpa usaha yang dipaksakan. Seperti hujan yang turun, tanpa perlu diminta oleh bumi. Hati yang lembut, bukan tanda kelemahan. Justru itu adalah tanda kehidupan. Karena hanya hati yang hidup, yang bisa merasakan. Hanya hati yang masih terhubung,
yang bisa bergetar oleh kebaikan. Di zaman yang keras seperti sekarang, banyak orang melatih dirinya untuk tidak peduli, agar tidak sakit, agar tidak terluka. Mereka membangun dinding tebal, tinggi, sulit ditembus. Tapi tanpa disadari, dinding itu juga menghalangi cahaya, menghalangi rasa, menghalangi kelembutan yang seharusnya ada dalam jiwa. Namun berbeda dengan hati yang mulai dilembutkan. Ia tidak bisa lagi pura-pura tidak peduli. Tidak bisa lagi menutup mata terhadap rasa. Karena setiap getaran kecil terasa begitu nyata. Dan dari situlah tanda pertama itu muncul. Hati yang mudah lembut. Bukan karena lemah, tapi karena sedang disentuh oleh sesuatu yang lebih tinggi. Ada yang sedang membentuknya, perlahan, tanpa suara. Seperti seorang pembuat tembikar yang membentuk tanah liat dengan sentuhan halus. Dan setiap rasa, setiap haru, setiap getaran di dalam dada, itu adalah bagian dari proses. Proses yang tidak semua orang dapatkan. Lalu, tanda kedua mulai terasa. Air mata. Bukan air mata yang datang karena dunia, tapi air mata yang datang dari tempat yang lebih dalam. Kadang, tidak ada alasan yang jelas. Tidak sedang ditimpa masalah besar. Tidak sedang kehilangan apapun. Tapi tiba-tiba, mata basah. Dada terasa sesak. Seolah ada sesuatu yang ingin keluar. Dan air mata pun jatuh. Pelan, hangat, dan jujur. Air mata seperti ini tidak bisa dipalsukan. Ia datang dari kedalaman hati. Dari ruang yang bahkan sulit dijangkau oleh kata-kata. Dan disitulah rahasia itu mulai terbuka sedikit demi sedikit. Tangisan ini tidak pernah sia-sia. Setiap tetesnya memiliki makna, memiliki tujuan. Mungkin tidak langsung terlihat, tapi pasti ada. Karena tidak semua orang diberikan kemampuan untuk menangis seperti ini. Banyak yang ingin menangis, tapi tidak bisa. Hatinya sudah terlalu lama tertutup. Terlalu sering mengabaikan panggilan batin. Hingga akhirnya, tidak lagi peka. Namun ketika air mata masih bisa jatuh, itu adalah pertanda bahwa hati itu masih dijaga, masih disentuh, masih diperhatikan oleh sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Dan yang lebih menenangkan lagi, air mata ini bukan hanya tanda, tapi juga cara untuk membersihkan, cara untuk melepaskan beban yang tidak bisa diungkapkan. Seperti hujan yang membersihkan debu di udara, air mata membersihkan debu di hati, menghapus luka-luka kecil yang mungkin tidak disadari selama ini. Dan setelahnya, ada rasa yang berbeda, lebih ringan, lebih lapang. Meskipun masalah belum selesai, tapi hati terasa lebih tenang. Itulah keajaiban dari tangisan yang tulus. Ia tidak mengubah keadaan luar, tapi mengubah keadaan dalam. Dan ketika dalamnya sudah tenang, segala sesuatu terasa lebih mudah dihadapi. Di saat seperti ini, sering muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Seperti ada yang mendekat, tapi tidak terlihat. Seperti ada yang mendengar, meskipun tidak ada suara yang keluar. Dan disitulah, seseorang mulai merasakan sesuatu yang baru. Kedekatan. Bukan dengan manusia, tapi dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Sesuatu yang selalu ada, bahkan ketika semua terasa kosong. Tangisan itu sebenarnya bukan tanda kesendirian. Justru, tanda bahwa seseorang tidak benar-benar sendiri. Karena di setiap air mata yang jatuh, ada yang melihat, ada yang memahami,
tanpa perlu dijelaskan. Dan yang lebih dalam lagi, ada yang menampung setiap rasa itu dengan penuh kasih. Kadang, manusia tidak butuh banyak kata. Tidak butuh solusi panjang. Hanya butuh didengar. Dan di momen tangisan seperti ini, perasaan didengar itu hadir, tanpa suara. Seolah ada yang berkata, "Aku tahu isi hatimu." Dan kalimat itu, meskipun tidak terdengar, terasa begitu nyata. Hati yang lembut, dan air mata yang mudah jatuh, bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Bukan sesuatu yang harus dianggap aneh. Justru itu adalah anugerah. Karena di balik kelembutan itu, ada kedekatan yang tidak dimiliki semua orang. Di balik tangisan itu, ada hubungan yang tidak terlihat, tapi nyata. Dan mungkin, ini yang membuat semuanya terasa berbeda. Bahwa setiap rasa yang muncul, tidak datang tanpa alasan. Bahwa setiap air mata yang jatuh, tidak pernah sia-sia. Semuanya dicatat. Semuanya diperhatikan. Bahkan yang tidak diucapkan sekalipun. Dan perlahan, seseorang mulai memahami bahwa hati yang lembut ini bukan beban. Bahwa tangisan ini bukan kelemahan, tapi tanda bahwa ia sedang berjalan ke arah yang benar. Meskipun pelan, meskipun penuh luka, tapi tetap menuju sesuatu yang lebih baik. Dan dari sinilah perjalanan itu semakin dalam. Karena setelah hati dilembutkan, akan ada proses lain yang menanti. Proses yang mungkin lebih berat, tapi juga lebih bermakna. Dan dari perjalanan yang mulai terasa itu, hidup tidak tiba-tiba menjadi mudah. Justru sebaliknya, ada fase di mana ujian datang, satu persatu. Tanpa jeda yang panjang. Tanpa peringatan. Seolah hidup sedang berbicara. Dengan cara yang tidak selalu nyaman. Masalah datang ketika hati sedang berusaha tenang. Harapan runtuh saat keyakinan mulai tumbuh. Hal-hal yang dijaga perlahan pergi tanpa bisa ditahan. Dan di titik itu, dada terasa sesak lagi. Bukan seperti sebelumnya. Ini berbeda. Lebih dalam. Lebih berat. Seperti ada yang benar-benar diuji. Bukan hanya perasaan, tapi ketahanan jiwa. Ada hari-hari di mana bangun pagi terasa berat. Bukan karena tubuh lelah, tapi karena hati belum siap menghadapi kenyataan. Ada malam-malam yang terasa panjang. Bukan karena waktu lambat, tapi karena pikiran tidak berhenti berputar. Pertanyaan muncul, tanpa jawaban yang jelas. Kenapa ini terjadi? Kenapa harus aku? Kenapa tidak selesai-selesai? Dan terkadang, pertanyaan itu hanya berputar di dalam kepala. Tanpa arah. Tanpa penjelasan. Hanya menyisakan rasa lelah yang perlahan mengendap. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang diam-diam terjadi. Sesuatu yang tidak langsung terlihat. Setiap luka perlahan membuka ruang. Ruang yang dulu tertutup oleh rasa cukup dan rasa aman. Kini, ruang itu terbuka. Dan disitulah sesuatu yang lebih dalam mulai masuk. Ujian bukan hanya tentang kesedihan. Ia adalah cara untuk menggeser sesuatu di dalam diri. Mengubah cara melihat. Mengubah cara merasa. Dan tanpa disadari, di setiap luka, ada kedekatan yang tumbuh. Kedekatan yang tidak ditemukan saat semuanya baik-baik saja. Karena saat semuanya mudah, manusia sering lupa. Lupa untuk berhenti.
lupa untuk melihat ke dalam, lupa untuk mencari sesuatu yang lebih tinggi. Tapi saat luka datang, semua berubah. Langkah melambat, pikiran berhenti sejenak, dan hati mulai mencari sesuatu yang bisa menenangkan, mencari tempat untuk bersandar, yang tidak akan pergi. Dan disitulah, langit terasa lebih dekat. Bukan secara fisik, tapi secara rasa. Ada momen di mana seseorang tidak lagi mencari jawaban kemana-mana. Tidak lagi berharap pada manusia. Tidak lagi bergantung pada keadaan. Hanya diam dan menengadah dalam hati. Bukan dengan kata-kata panjang, tapi dengan keheningan yang penuh makna. Dan anehnya, di saat seperti itu, ada ketenangan yang datang. Bukan karena masalah selesai. Bukan karena keadaan berubah. Tapi karena ada sesuatu yang menguatkan dari dalam. Seperti ada yang berkata, "Aku tahu kamu sedang berjuang." Dan kalimat itu, meskipun tidak terdengar, terasa nyata. Inilah tanda ketiga itu. Diuji berkali-kali. Bukan sekali. Bukan 2 kali. Tapi berulang. Seolah hidup tidak memberi jeda. Namun, di balik itu semua, ada alasan yang tidak sederhana. Karena tidak semua orang dipilih untuk melalui jalan ini. Tidak semua orang mampu bertahan di titik seperti ini. Dan itu membawa kita pada tanda keempat. Tidak hancur. Meskipun semua terasa berat, ada sesuatu yang tetap bertahan. Bukan tubuh. Bukan pikiran. Tapi, inti dari diri itu sendiri. Ada bagian dari jiwa yang tidak runtuh. Meskipun pernah goyah. Meskipun pernah hampir menyerah. Tapi tidak benar-benar jatuh. Selalu ada sisa harapan. Meskipun kecil. Selalu ada keinginan untuk bangkit. Meskipun lemah. Dan itu bukan hal biasa. Karena banyak yang berhenti di tengah jalan. Banyak yang menyerah saat luka terlalu dalam. Namun ketika seseorang masih bertahan, itu adalah tanda bahwa ada kekuatan yang bukan berasal dari dirinya sendiri. Kekuatan yang datang diam-diam, menguatkan tanpa terlihat, menahan tanpa disadari. Dan di setiap kali hampir jatuh, selalu ada sesuatu yang menarik kembali. Bukan dengan cara yang keras, tapi dengan kelembutan yang aneh. Seperti tangan yang tidak terlihat, tapi terasa memegang. Dan dari situlah muncul pemahaman baru. Bahwa ujian ini bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membentuk. Seperti besi yang dipanaskan, agar menjadi lebih kuat. Seperti tanah yang digali, agar bisa ditanami sesuatu yang lebih baik. Luka-luka itu bukan akhir, tapi jalan. Jalan yang membawa ke tempat yang lebih tinggi, lebih dekat, dengan sesuatu yang selama ini terasa jauh. Dan perlahan, cara pandang mulai berubah. Yang dulu dianggap sebagai beban, kini mulai dipahami sebagai proses. Yang dulu terasa seperti hukuman, kini mulai terlihat sebagai bentuk perhatian. Bahwa tidak semua luka adalah keburukan. Bahwa tidak semua kesedihan adalah kesia-siaan. Karena di balik setiap rasa sakit, ada sesuatu yang sedang dibentuk. Sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, tapi terasa oleh hati. Dan semakin seseorang melewati semua ini, semakin ia menyadari bahwa dirinya tidak sama lagi. Lebih tenang, lebih dalam, lebih peka.
Bukan karena hidup menjadi ringan, tapi karena hati menjadi lebih kuat. Dan di titik ini, seseorang mulai mengerti satu hal penting, bahwa bertahan adalah bentuk kekuatan yang paling sunyi. Tidak perlu dilihat orang lain, tidak perlu dipuji. Cukup terus berjalan, meskipun pelan. Cukup tetap berdiri, meskipun goyah. Karena setiap langkah kecil itu sedang membawa ke arah yang tidak biasa. Arah yang mungkin tidak dipahami sekarang, tapi akan terasa nanti. Dan di balik semua luka itu, ada kedekatan yang semakin nyata. Bukan kedekatan yang terlihat, tapi yang dirasakan. Seperti ada yang selalu ada di setiap jatuh dan bangun. Dan dari situlah perjalanan ini terus berlanjut, masuk ke tahap yang lebih dalam lagi. Tahap di mana seseorang mulai melihat dirinya dengan cara yang berbeda. Dan dari cara pandang yang mulai berubah itu, muncul satu perasaan yang lebih dalam lagi. Perasaan yang tidak nyaman, tapi justru jujur. Bukan tentang dunia, bukan tentang orang lain, tapi tentang diri sendiri. Ada momen di mana seseorang mulai melihat ke dalam, dan yang terlihat bukan keindahan, melainkan kekurangan, kesalahan, kelemahan. Hal-hal yang dulu mungkin diabaikan, kini terasa jelas. Seperti cahaya yang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan gelap. Semua yang tersembunyi mulai terlihat. Dan disitulah rasa itu muncul. Rasa tidak pantas. Bukan karena rendah diri, tapi karena sadar. Sadar bahwa diri ini jauh dari sempurna. Sadar bahwa langkah yang pernah diambil tidak selalu benar. Sadar bahwa hati ini pernah kotor, bahkan mungkin berkali-kali. Dan kesadaran itu tidak ringan. Ia menekan. Ia membuat dada terasa sempit. Kadang membuat seseorang terdiam lama, tanpa tahu harus berbuat apa. Ada suara dalam hati yang berkata, "Aku tidak layak. Aku terlalu banyak salah. Apa mungkin masih diterima?" Pertanyaan-pertanyaan itu tidak datang dari luar, tapi dari dalam. Dari hati yang mulai jujur, dan tidak lagi menutup-nutupi. Dan anehnya, meskipun merasa tidak pantas, ada sesuatu yang tetap ingin mendekat. Bukan menjauh, bukan lari, tapi justru mencari. Mencari tempat untuk kembali. Mencari sesuatu yang bisa menerima, tanpa syarat. Dan disitulah rahasia yang jarang dipahami mulai terbuka. Bahwa rasa berdosa itu bukan untuk menjauhkan, tapi untuk mendekatkan. Bukan untuk membuat putus asa, tapi untuk membuka jalan pulang. Karena hanya hati yang sadar yang bisa kembali. Hanya jiwa yang merasa bersalah yang akan mencari pengampunan. Dan itu bukan tanda keburukan. Itu adalah tanda kehidupan. Banyak orang hidup tanpa pernah merasa bersalah. Bukan karena tidak pernah salah, tapi karena hatinya sudah tidak peka. Sudah terbiasa. Sudah mati rasa. Kesalahan terasa biasa. Dosa terasa ringan. Dan disitulah bahaya yang sebenarnya. Namun ketika seseorang merasa berat, merasa tidak pantas, itu justru pertanda baik. Karena hatinya masih hidup. Masih bisa merasakan. Masih bisa membedakan mana yang seharusnya dan mana yang tidak. Dan dari situlah langkah kecil mulai muncul. Langkah untuk mendekat. Meskipun ragu. Meskipun takut. Tapi tetap mencoba.
Mungkin dengan doa yang pelan. Mungkin dengan bisikan dalam hati. Tidak panjang. Tidak sempurna. Tapi tulus. Dan di setiap usaha kecil itu, ada getaran yang berbeda. Seperti ada yang mendengar. Meskipun suara hampir tidak terdengar. Seperti ada yang menerima. Meskipun merasa tidak layak. Dan disitulah perasaan hangat mulai muncul. Pelan, lembut, menenangkan. Bukan karena merasa suci. Bukan karena merasa benar. Tapi karena merasa diterima. Apa adanya. Dengan segala kekurangan. Dengan segala luka. Dan itu adalah sesuatu yang sangat dalam. Karena di dunia ini, tidak semua tempat bisa menerima seseorang dalam keadaan paling rapuhnya. Banyak yang menilai. Banyak yang menghakimi. Tapi di titik ini, tidak ada itu semua. Yang ada hanya kedekatan yang sunyi. Dan rasa yang sulit dijelaskan. Seperti pulang setelah lama tersesat. Seperti menemukan sesuatu yang selama ini dicari tanpa sadar. Dan dari situlah seseorang mulai memahami satu hal. Bahwa merasa tidak pantas bukan akhir, tapi awal. Awal dari perubahan. Awal dari perjalanan yang lebih jujur. Karena saat seseorang merasa sudah cukup, ia berhenti. Tapi saat seseorang merasa kurang, ia bergerak. Mencari. Memperbaiki. Mendekat. Dan itu lebih berharga dari kesempurnaan yang semu. Rasa berdosa itu seperti kompas. Menunjukkan arah, meskipun tidak selalu jelas. Mengajak kembali, meskipun langkah terasa berat. Dan selama rasa itu masih ada, selama itu pula, jalan itu belum tertutup. Masih ada kesempatan. Masih ada harapan. Dan yang lebih menenangkan lagi, tidak ada yang benar-benar terlambat. Selama hati masih mau kembali, selama jiwa masih ingin mendekat, selama itu pula, pintu itu masih terbuka. Tidak peduli seberapa jauh pernah pergi. Tidak peduli seberapa banyak kesalahan. Karena yang dilihat, bukan masa lalu, tapi arah langkah sekarang. Dan di titik ini, seseorang mulai berubah. Bukan menjadi sempurna, tapi menjadi lebih jujur. Lebih rendah hati. Lebih sadar. Dan justru dari situlah, kedekatan itu semakin terasa. Bukan karena merasa layak, tapi karena merasa butuh. Bukan karena merasa benar, tapi karena ingin diperbaiki. Dan disitulah, hubungan itu menjadi nyata. Hubungan yang tidak terlihat, tapi terasa dalam setiap detak. Dan perlahan, rasa takut berubah menjadi harap. Rasa ragu berubah menjadi keyakinan kecil. Bahwa meskipun diri ini tidak sempurna, masih ada tempat untuk kembali. Masih ada yang menerima. Masih ada yang membuka jalan. Meskipun langkah tertatih. Dan dari sinilah, perjalanan itu semakin dalam. Karena setelah hati merasa, setelah jiwa sadar, akan ada tahap berikutnya. Tahap di mana seseorang mulai dijaga. Dengan cara yang tidak selalu terlihat. Tahap di mana arah hidup perlahan mulai berubah, tanpa disadari. Dan dari langkah yang mulai berubah arah itu, hidup perlahan terasa berbeda. Bukan karena dunia tiba-tiba menjadi sempurna. Bukan karena semua masalah hilang. Tapi karena ada sesuatu yang diam-diam mulai mengarahkan. Tanpa suara. Tanpa peringatan yang jelas. Namun terasa nyata.
Ada hal-hal yang dulu terasa biasa, kini mulai terasa asing. Hal-hal yang dulu mudah dilakukan, sekarang terasa berat, bahkan sulit. Bukan karena tidak mampu, tapi karena hati tidak lagi nyaman. Saat berada di tempat yang salah, ada kegelisahan yang muncul. Tidak tenang, tidak damai. Seolah ada yang mengingatkan dari dalam, meskipun tidak ada yang berbicara. Dan disitulah tanda itu mulai terlihat. Dijauhkan dari sesuatu yang tidak baik. Bukan dengan paksaan, bukan dengan larangan keras, tapi dengan rasa. Rasa yang membuat langkah tertahan. Rasa yang membuat hati menolak. Dan anehnya, penolakan itu terasa lembut. Tidak menyiksa, tidak memaksa, tapi cukup kuat untuk membuat seseorang berpikir ulang. Seperti ada yang berkata, "Ini bukan untukmu." Kalimat yang tidak terdengar, tapi terasa jelas. Dan dari situlah, perlahan, jarak mulai tercipta. Jarak dari kebiasaan lama. Jarak dari hal-hal yang dulu dianggap biasa. Bukan karena merasa lebih baik. Bukan karena merasa suci. Tapi karena hati tidak lagi cocok. Dan itu bukan kebetulan. Itu adalah bentuk penjagaan. Penjagaan yang tidak terlihat, tapi nyata dalam setiap keputusan kecil. Karena tidak semua orang mendapatkan rasa seperti itu. Banyak yang tetap nyaman, meskipun berada di jalan yang salah. Banyak yang tetap tenang, meskipun melakukan hal yang melukai dirinya sendiri. Namun ketika hati mulai gelisah, itu adalah tanda bahwa ada yang sedang menjaga. Menjaga agar tidak jatuh lebih jauh. Menjaga agar tidak tersesat lebih dalam. Dan penjagaan itu tidak selalu terasa mudah. Kadang terasa seperti kehilangan. Kehilangan kesenangan lama. Kehilangan kebiasaan yang dulu mengisi waktu. Tapi di balik kehilangan itu, ada sesuatu yang sedang disiapkan. Sesuatu yang lebih baik. Dan disitulah, tanda berikutnya mulai muncul. Didekatkan pada kebaikan. Tanpa direncanakan. Tanpa dicari dengan sengaja. Tiba-tiba, ada hal-hal baik yang datang. Mungkin berupa kata-kata yang muncul di waktu yang tepat. Mungkin berupa pertemuan dengan seseorang yang membawa ketenangan. Mungkin berupa momen kecil yang mengubah cara berpikir. Dan semua itu terasa seperti kebetulan. Padahal, tidak. Ada alur yang sedang disusun. Ada jalan yang sedang diarahkan. Pelan, tanpa disadari. Seperti seseorang yang dibimbing, tanpa melihat siapa yang membimbing. Dan semakin dijalani, semakin terasa bahwa langkah-langkah kecil itu membawa ke tempat yang berbeda. Tempat yang lebih tenang, lebih damai. Bukan karena hidup tanpa masalah, tapi karena hati lebih siap, lebih kuat, lebih lapang. Dan dari situlah, kebaikan mulai terasa ringan. Hal-hal kecil yang dulu terasa berat, kini menjadi mudah. Melakukan sesuatu yang baik tidak lagi terasa dipaksa, tapi mengalir. Seperti ada dorongan halus yang menggerakkan dari dalam. Dan setiap kali melakukan kebaikan, ada rasa yang sulit dijelaskan. Rasa hangat, rasa cukup. Seperti ada yang mengapresiasi, meskipun tidak ada yang melihat. Dan disitulah, seseorang mulai menyadari bahwa dirinya tidak berjalan sendiri. Ada yang mengarahkan, ada yang menjaga. Bahkan di hal-hal kecil sekalipun.
Saat hampir jatuh, ada yang menahan. Saat hampir salah langkah, ada yang mengingatkan. Dan semua itu terjadi tanpa suara, tanpa bentuk, tapi nyata. Penjagaan ini bukan sesuatu yang bisa dibanggakan, bukan sesuatu yang harus diumumkan, karena ia terjadi dalam diam, dalam keseharian yang sederhana, dalam keputusan-keputusan kecil yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Namun justru disitulah nilainya. Karena yang besar selalu dimulai dari yang kecil. Dan setiap langkah kecil itu sedang membentuk arah hidup. Arah yang mungkin tidak terlihat sekarang, tapi akan terasa nanti. Dan semakin seseorang menyadari hal ini, semakin ia merasa ada sesuatu yang sangat dekat. Bukan secara fisik, tapi secara rasa. Seperti ada yang selalu hadir di setiap pilihan, mengarahkannya tanpa memaksa, menjaganya tanpa terlihat. Dan di titik ini, hati mulai benar-benar tenang. Bukan karena semua sudah sempurna, tapi karena tahu bahwa ada yang menjaga, bahwa setiap langkah tidak pernah benar-benar sendiri. Dan dari situlah rasa syukur mulai tumbuh. Bukan karena memiliki segalanya, tapi karena diselamatkan dari banyak hal. Diselamatkan dari jalan yang salah. Diselamatkan dari keputusan yang bisa melukai. Meskipun tidak selalu disadari, tapi nyata. Dan semakin dipahami, semakin terasa takjub bahwa di balik semua ini ada perhatian yang begitu halus, begitu lembut, tidak memaksa, tidak terlihat, tapi selalu ada. Dan mungkin ini bagian yang paling menyentuh, bahwa bahkan saat seseorang tidak sadar, ia tetap dijaga. Bahkan saat ia merasa jauh, ia tetap diarahkan. Dan disitulah rasa itu berubah menjadi keyakinan. Keyakinan yang tidak butuh bukti besar. Cukup dengan merasakan di setiap langkah kecil bahwa semua ini bukan kebetulan. Bahwa semua ini adalah bagian dari perjalanan. Perjalanan menuju sesuatu yang lebih dalam, lebih dekat, lebih nyata. Dan dari sinilah semua tanda itu mulai lengkap. Namun, perjalanan ini belum berakhir. Masih ada satu hal yang perlu disadari. Sesuatu yang akan menjawab semua rasa yang selama ini muncul. Sesuatu yang akan membuat semua ini terasa utuh. Dan dari semua perjalanan yang telah dilewati itu, perlahan, satu persatu makna mulai tersusun. Bukan lagi potongan rasa yang terpisah. Bukan lagi kejadian yang terasa acak. Tapi seperti kepingan yang saling terhubung, membentuk sesuatu yang utuh. Sesuatu yang sejak awal sebenarnya sedang diarahkan. Dan kini, semua itu mulai terlihat lebih jelas. Hati yang menjadi lembut bukan kelemahan. Itu adalah pintu yang dibuka agar cahaya bisa masuk. Air mata yang mudah jatuh bukan tanda rapuh. Itu adalah bahasa yang hanya dimengerti oleh jiwa yang hidup. Ujian yang datang berkali-kali bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguatkan, dengan cara yang tidak selalu mudah. Dan di tengah semua itu, ada satu hal yang tidak pernah hilang. Bertahan. Meski pelan. Meski tertatih. Tapi tetap berdiri. Tetap melangkah. Walaupun kadang harus berhenti sejenak. Lalu muncul rasa yang paling jujur.
merasa berdosa, merasa tidak pantas. Namun justru dari rasa itu, lahir keinginan untuk kembali, untuk mendekat, untuk memperbaiki, meskipun belum sempurna. Dan tanpa disadari, langkah itu mulai dijaga, dijauhkan dari hal-hal yang melukai, dari jalan yang bisa menyesatkan. Bukan dengan paksaan, tapi dengan rasa yang halus, yang membuat hati berkata, "Ini bukan tempatku." Lalu perlahan, didekatkan pada kebaikan, pada hal-hal yang menenangkan, pada momen-momen kecil yang membawa arah. Semua itu tidak datang bersamaan, tidak terasa dalam satu waktu. Tapi ketika dilihat kembali, semuanya saling terhubung. Seperti perjalanan yang sejak awal sudah dirancang. Dan di titik ini, mungkin hati mulai bergetar. Mulai bertanya dalam diam, apakah ini tentang aku? Jika di dalam perjalanan hidupmu ada hati yang mudah lembut, jika di dalam harimu air mata sering jatuh tanpa alasan, jika hidup terasa berat, dan ujian datang silih berganti, namun kamu masih bertahan, meskipun lelah, jika kamu sering merasa penuh dosa, tapi tetap ingin kembali, jika kamu mulai dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, dan perlahan didekatkan pada kebaikan, maka berhentilah sejenak, tarik napas, dan rasakan. Kalau kamu memiliki tanda-tanda ini, jangan pernah merasa sendirian, karena mungkin Allah sedang sangat dekat denganmu. Bukan kebetulan, bukan sekadar perasaan, tapi tanda. Tanda bahwa ada perhatian yang tidak terlihat oleh mata. Ada cinta yang tidak diucapkan dengan kata, namun terasa dalam setiap detak, dalam setiap air mata, dalam setiap langkah kecil yang tidak pernah benar-benar sendiri. Dan mungkin selama ini kamu merasa tidak berarti, merasa tidak cukup baik, merasa tidak layak, merasa hidupmu biasa saja, tidak istimewa. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak kamu lihat. Bahwa perhatian itu tidak selalu datang dengan kemudahan. Kadang justru hadir dalam bentuk yang tidak disangka. Dalam bentuk rasa. Dalam bentuk ujian. Dalam bentuk kelembutan yang diam-diam tumbuh. Dan semua itu adalah cara yang sangat halus. Cara yang tidak semua orang rasakan. Di saat kamu merasa tidak ada yang peduli, langit sedang memperhatikanmu. Di saat kamu menangis sendiri, itu tidak pernah sia-sia. Di saat kamu berjuang diam-diam, itu tidak pernah terlewat. Di saat kamu merasa paling jauh, mungkin disitulah kamu sedang paling dekat. Dan dari sinilah, sebuah keyakinan mulai tumbuh. Bahwa tidak ada perjalanan yang kosong. Tidak ada rasa yang tidak berarti. Semuanya punya arah. Punya tujuan. Dan mungkin, tujuannya bukan dunia. Tapi sesuatu yang lebih dalam. Lebih tenang. Lebih abadi. Dan jika sampai di titik ini, hatimu terasa hangat, atau mungkin air matamu kembali jatuh perlahan, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa hatimu masih hidup, masih bisa merasakan, masih bisa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Kalau kamu merasa video ini menyentuh hatimu, tulis di kolom komentar, "Ya Allah, aku ingin Engkau cintai." Biarkan itu menjadi doa. Biarkan itu menjadi harapan
yang keluar dari hati paling dalam. Dan jika kamu ingin terus mendapatkan pengingat yang menenangkan hati, yang menguatkan di saat lemah, jangan lupa like video ini agar lebih banyak orang yang tersentuh. Share kepada mereka yang mungkin sedang berjuang dalam diam. Dan subscribe channel Manisnya Iman agar tidak ketinggalan perjalanan hati berikutnya. Karena di dunia yang bising ini, kita semua butuh tempat untuk kembali tenang. Terakhir, semoga setiap langkahmu dijaga, setiap air matamu diganti dengan ketenangan, dan setiap hatimu yang lelah dipeluk dengan kasih yang tidak pernah habis. Terima kasih sudah bertahan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.